Memuliakan Iya, Tuhan. memuliakan itu tahu saya artinya. Tahu Pak, saya. Tapi Bapak salah tadi. Bapak blunder, Bapak bilang tadi memuliakan nama Yesus. Padahal di sini Bapak muliakanlah namamu. Bukan Bapak muliakanlah namaku. Bukan, baca Pak. Jadi dengar nih, kau tadi bawa ayat, Yesus meminta supaya dipermuliakanlah nama Bapa, betul? Betul, betul. Terus lalu terdengar suara dari surga. Ya, Apa katanya suara itu? aku Mengatakan telah seperti apa? memuliakannya. Bukan aku telah Aku telah memuliakanmu, bukan. memuliakan siapa? Ini Aku Bang telah Kapak, ini Bang memuliakannya. Kapak, Jadi menurut Bapak Bang itu Kapak, memuliakan dirimu, diri yang Bang Kapak. meminta itu. Salah, tidak ada. Aku bukan di sini, tidak ada kata Apa? aku telah memuliakanmu, tidak ada, Pak. Loh, kau sendiri tadi yang ngomong. Sekarang kau Lah, sendiri yang menyangkal. tidak usah bermain, tidak usah putar-putar. Di sini katanya aku telah memuliakannya. Berarti dia merujuk kepada dirinya sendiri Ya, dan aku akan memuliakannya lagi. Dia tidak merujuk kepada si aku anak ini. memuliakan, Tidak. aku memuliakannya itu siapanya di situ? Aku siapa? Dirinya, Dia si siapa? bapaknya. Oh, jadi ada dua di situ, aku dannya. Pertanyaannya, Bapak, muliakanlah namamu. Bang Kapak, Ya gini aja pertanyaannya nih. Bang Kapak Pak biar Jon, Pak Jon, Pak Jon, bentar, Bang. Pak Jon, Pertanyaannya biar dijawab Bang Kapak. Bang Pak Jon, Ya. Pak Jon, dibaca lagi dulu sama Pak Jon itu ayatnya. biar Baca, Pak makanya Jon saya bilang di sini bukan pahami. Bapak muliakan namaku, bukan. Bapak muliakan namamu. Dia minta memuliakan nama si bapaknya sendiri. Baca Bapakku, jangan bermain dengan kalimat-kalimat gitu. Nggak ada di sini nyanya itu kepada diri sendiri, merujuk pada diri sendiri. Dibaca sama Bapak. Ini aku bacain tadi biar ya. dijawab Bang Jon. Bang Aziz, silakan Bang Jon. Ayat berapa tadi? Biar ku lihat dulu ya. Ayat berapa? Ambil bukunya. Wah, berarti Bapak tidak baca dari tadi yang muncung saya ini kacau. Asumsi doang. Ayat berapa? Narasi. Kacau Bapak ini. Ayat berapa? Jadi jangan bilang tidak ada berdialog, Pak ya. Tidak ada kata Bapak tidak ada berdialog antara Bapak sama anak. Ada ini saya bacakan. Ayat berapa? Yohanes 12, 27 sampai 28. Nih biar ku bacakan biar kau tahu. Biar 27 28. Bentar ya. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Jadi, itu kan perkataan Yesus semua. Bapa, muliakanlah namamu. Itu kan perkataan Yesus. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi. Siapa aku dan siapanya di sini? Coba. Siapa itu? Bapak aja tuh. Bapak aja, Bapak. Coba Bapak aja jawab. Siapa? Sekarang kau jelaskan dulu kan? Kau kan bawa ayat ini. Menurut kau, bukan menurut aku, bukan menurut aku, menurut anak SD pun sudah tahu di sini ada objek dan subjek. Begini Bang Kapak, begini. Kau dijelaskan ngeyel. Bapak yang dijelaskan ngeyel. Oke, aku jelaskan. Di sini telah tertulis. Dengar dulu. Bapak, koma, muliakanlah namamu. Begini Bang Kapak. Iya Bang Kapak, boleh saya jelaskan Bang Kapak? Lanjut. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Lanjut. Tapi yang logika ya. Lanjut. Iya, ini logikanya gini. Di sini kan dia mengatakan Bapa muliakan namamu. Lalu suara yang terdengar itu sebenarnya itu bukan suara dari Yesus sendiri. Tetapi suara itu sebenarnya bukan diperdengarkan untuk Yesus, tetapi diperdengarkan untuk orang yang ada di sekitar Yesus. Makanya dia berkata di sini, orang yang banyak bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Lalu di ayat 30 jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jadi sebenarnya suara itu dikhususkan, diperdengarkan untuk murid-murid Yesus itu. Ya, itu bukan betul. Yesus. Gitu Bang. Itu Bang, diberikan itu untuk murid-murid Yesus itu, bukan untuk Yesusnya. Supaya orang tahu bahwa YHWH itu dipermuliakan gitu. Mereka ini memang asumsi bro. Makanya aku bilang tadi, suara dari siapa di saat itu kan jelas dari Alkitab. Mereka bilang apa? Oke.
Oke, sekarang Bang Yonatan masuk. Silakan Bang Yonatan. Jadi dulu, gini Bang. ya, Bang Nandar. aku kunci sebentar ya, sebelum aku mute ini. Jadi intinya begini bro, tidak ada Oh, iya. di dalam Alkitab kami itu dialog dua arah seperti yang di dalam Al-Maidah 116 itu tidak ada. Ya, satu ayat pun tidak pernah ditemukan dialog dua arah, dua oknum, tidak ada. Tetapi dia selalu monolog. Artinya dia berbicara sendiri seolah-olah dia berbicara dengan orang lain, dengan oknum lain. Nah, itu yang terjadi di dalam Alkitab kami. Jadi sudah saya jelaskan ya, tidak ada dialog dua arah, tapi adalah monolog. Yaitu dia selalu mengatakan seolah-olah ada oknum selain dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Inilah penyakitnya. Ya. Dua pertanyaan, 11 jawaban yang salah. Bang John lain jawabnya. Si Petrus lain jawabnya. Tidak ada kan cocok. Karena kenapa? Di sini letak kemunafikan itu. Enggak, gini Bang Tata. Abang koreksi saya dengan Bang John ini, itu apanya yang berbeda? Kami sama-sama beranggapan bahwa Yesus itu hanya monolog gitu. Dan tadi saya kan justru membantu. Tahu nggak jawaban tadi? Tahu abang dengar, jangan munafik ya. Abang jangan munafik. Tadi Bang John bilang apa? Itu suara siapa? Suara malaikat. Itu buat siapa? Ditujukan buat siapa? Buat Yesus katanya. Padahal di sini Yesus yang bertanya, Bapak, muliakanlah namamu. Nah, tadi dia belum lihat Alkitabnya. Kalau saya kan udah lihat Alkitab. Dia tadi baru buka Alkitab kan? Dia tadi Jangan kayak gitu. Gini loh, kalau saya sini kan saya langsung buka Alkitabnya dan di situ A-nya itu A besar bukan A kecil, berarti itu ditujukan kepada Tuhan gitu. Sedangkan Bang John tadi kan tidak buka Alkitab, jadi dia ini tidak tahu mungkin tadi itu. Oh, berarti di sini main huruf-huruf. Di sini hurufnya U. U-nya itu huruf besar, M-nya itu huruf besar. Akunya pun huruf besar. Ditujukan kepada siapa itu? Begini, di dalam Alkitab itu kan ada penanda-penanda tertentu. Makanya tadi mungkin Bang John juga tidak baca ayat 30 kan, jawab Yesus Enggak, suara itu. gini. Aku ikuti permainan abang. Sekarang abang bilang huruf besar dan huruf kecil itu berbeda maknanya. Di sini mu itu huruf besar M-nya, aku itu huruf besar A-nya. Kemana itu dituju? Iya. Itu kan artinya yang berbicara itu adalah Tuhan gitu. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bang. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Oke, siap. Udah dengar Bang John? Terima kasih Bang John ya. Terima kasih, itulah jawaban sesungguhnya yang pertanyaannya itu. Ada kan Bang? Apa? Sudah. Apa? Masalahnya apa lagi? Lah, bukan malaikat Bang ya, ditujukan ataupun itu Tuhan, untuk Tuhan. Suara siapa? Aku di sana itu adalah perkataan malaikat. Yang mana yang benar di Petrus? Kau bilang Tuhan mana? Seharusnya Gimana Petrus Tuhan? jawab. Baru Petrus yang jawab. Tuhan tidak bisa terdengar suaranya, bro. Petrus, jangan aku marahi, jangan aku kritik. Jangan aku dikritisi. Kritik si Petrus. Apa dia bilang? Oh, Mak, tiba-tiba hilang signal Abang. Apa dia bilang? Aku kan tinggalkan ini tadi. Apa? Itu tadi saya Tolong bilang. jawab ulang Bang Petrus, kita bermain huruf-huruf besar. Di mana? Di mana huruf besar? Itu aku itu huruf besar itu Bang. Ya, aku untuk malaikat bisa digunakan huruf besar. Kenapa? Nggak bisa Bang. Kalau untuk malaikat nggak bisa. Itu nggak bisa langsung... Untuk malaikat nggak bisa. Perkataan malaikat. Nggak bisa Bang. Aku sudah tahu Bang. Tidak bisa. Kenapa huruf besar bisa? Itu ditujukan Kenapa untuk tidak bisa digunakan ketika malaikat? Tidak bisa. Hanya ditujukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan? Karena begitulah sarjana-sarjana dari dulu mengatakan itu. Itulah dogmanya. Itulah doktrinnya. Tidak ada itu. Yang suara terdengar dari langit itu udah jelas. Itu adalah suara malaikat. Berarti Abang mare ya LAI Bang. LAI saja menyebutkan begitu Bang. Iya, malaikat. Suara malaikat. Rumusan. Enggak, rumusan huruf besar itu hanya bisa dipakai
Itu kepada kan sudah Tuhan. Bang Petrus setuju dengan saya. Suara Bang yang Petrus setuju dengan terdengar saya. dari surga itu adalah suara malaikat. Kenapa kau tanya lagi huruf besar, huruf kecil? Karena di situ Bang Petrus tadi bermain dengan huruf-huruf, ya. Huruf besar itu ditujukan untuk Tuhan. Makanya di sini huruf besar. Bang Petrus menjawab, itu memang untuk Tuhan. Selesai. Abang pura-pura hilang signalnya. Yang mana Nah, untuk Tuhan itu yang mana? Katakan abang, Kata ini yang tak mana? ku aja abang main jadinya. Coba kau jelaskan yang mana? Katanya untuk Tuhan itu yang mana? Ya, Bapa, muliakanlah namamu. Mu itu huruf M-nya huruf besar. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku huruf besar juga hanya. Yang ditanya, huruf besar itu, ini prinsipnya ya, doktrinnya, hanya ditujukan hanya untuk Tuhan. Karena ada Tuhan kecil, T-nya kecil, Tuhan besar, T-nya besar. Kan ada Coba tuh kau istilah doktrin tunjukkan kalian. malaikat berkata dia pakai huruf kecil di mana? Di sini pun tidak ada kata malaikat, Bang. Loh, Jangan yang ditambah-tambah suara kata dari malaikat. langit itu kan tadi sudah didefinisikan itu adalah suara guntur atau suara malaikat katanya tadi. Tidak ada kata guntur di sini, tidak ada kata malaikat di sini. Loh, tadi sudah dijelaskan ayatnya itu. Tidak ada. Kalau ada guntur di sini, kalau ada malaikat di sini, baru saya setuju. Approve. Coba diulang lagi. Yohanes 12 ayat. Sekarang jiwaku terharu. Oke. Sampai habis ya, jangan dipotong, jangan didefinisikan dulu ya, jangan diasumsi-asumsi, baca sampai habis. Di mana? Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Terus permasalahannya apa? Baca dari awal lah, kawan. Iya, aku huruf besar di sana. Baca Parjolo di Gijang, baca. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan Bapa? Ini Yesus ngomong nih. Ini Yesus ngomong nih. Ini Yesus ngomong, dengar dulu. Dan apa yang akan aku katakan Bapa? Selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ya. Terus 12:28. Yang ngomong itu siapa ini menurut kamu? Menurut abang lah, siapa ini yang ngomong berdua ini? Menurut kamu dulu. Jangan dipotong dulu. Dengar dipotong dulu. 12:28 bersambung. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya. Aku telah memuliakannya. Bukan aku telah memuliakanmu, tidak ada. Dan aku akan memuliakannya lagi. Terus? Di sini siapa yang ngomong? Abang bilang malaikat. Betul. Bang Petrus bilang ini Tuhan. Dari mana Tuhan dalilnya? Huruf besar. Oh, masalah huruf besarnya? Loh, abang harus nanti melawan sama LAI ya bang. Aduh, kau lanjut ayat 29. LAI lawanmu nanti. Orang banyak, dengar orang banyak. Orang banyak yang berdiri mendengar di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Kan ini ada ayatnya. Mereka mendengar seperti suara guruh, suara guntur ya. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Dia di sana huruf besar. Aku di sana huruf besar. Nya di sana huruf besar. Jadi jelas, aku di sana itu merujuk kepada malaikat. Untuk memuliakan Tuhan. Nya di sana adalah Tuhan. Memuliakan Tuhan, kan betul kan? Memuliakan Bapaknya kan? Waduh, Bapa itu adalah roh yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Makanya malaikat itu yang di surga itu berseru memuliakan dia. Sehingga orang-orang mendengar suara itu. Bahwa malaikat pun memuliakan dia. Ini belum kurujuk lagi Bang Ewa. Ini belum saya rujuk lagi nanti di ayat satu lagi Bang. Kau bilang tidak ada suara guntur satu, padahal ada ayat 29 suara guntur. Kemudian ada kata malaikat di ayat 29 kau sangkal tadi. Dari situ aja kau sudah berpolemikus kan. Saya bilang 12, 27, 28, bukan saya bilang ke 29. Perlu kau baca satu ayat ke bawahnya lah, karena ada penjelasan. Oke, kita dealkan itu. Kita dealkan deal ya, suara guntur ya. Suara guntur, oke kita dealkan suara guntur. Dengar dulu. Oke, suara guntur. Tapi di sini abang blunder. Abang bilang tadi memuliakan Yesus kan, bukan mau memuliakan Tuhan. Jelas Yesus yang dimuliakan oleh malaikat itu.
Jadi siapa, Oh, siapa yang dimuliakannya? gitu. Hah? Siapa Berarti yang dimuliakan Bapak, malaikat? muliakanlah namamu. Itu bukan muliakan nama Yesus, enggak ada. Ya Muliakanlah Yesus namaku itu pun enggak. adalah Bapa. Nama Yesus Oh, itu, nama Bapa adalah Yesus di Yohanes 17 ayat 11. Kau baca. terus? Baca Yohanes 17 ayat 11. Siapa nama Bapa di sana? Ya terus rangkumannya apa menurut Bapak? Opininya Apa? apa? Hah? Opini Bapak apa menurut di Nama Yohanes? Bapa itu adalah Hah? nama anak. Nama anak itu adalah Yesus. Jadi ketika kau mengatakan siapa nama Bapa, itu sudah diberikan kepada Yesus. Nama anak itu adalah Yesus, nama Bapa Yesus. Jadi mereka anak dan Bapa ini satu nama. Satu nama. Bapak dan Bapak berdoa kepada anak, anak berdoa kepada Bapak. Bapak berdoa kepada Bapak, anak berdoa kepada anak. Anak dan Bapa itu kan sebutan simbol yang diberikan tentang keberadaan Allah satu yang di surga dan Allah Simbol. yang ada di dunia keberadaannya. Oke, aku kunci katanya ya, simbol. Berarti bukan hakikat ya, simbol ya, bukan hakikat. Iyalah, anak-anak Bapa itu kan simbol, sebutan. Simbol. Makanya saya Bukan bisa hakikat. bilang, anak berdoa kepada Bapak, Bapak berdoa kepada anak berdoa Bisa, kepada anak, Bapak betul. berdoa kepada Bapak. Iya, Oke. karena posisi anak itu ada di bumi, Bapa itu ada Oke. di tahtanya. Jadi Oke. ketika dia katakan berdoa anak kepada Bapa, Bapa itu posisi keberadaannya kan di surga. Terus? Anak Bukan itu satu orang itu. keberadaan Orang dia itu bukan yang satu. Ya, iya, Berarti satu terpisah. umum. Ada dua kalau gitu. Bukan dua. Di sini menjelaskan, Yesus itu kan bicara monolog. Dia bukannya ngomong begini, terus ada suara dari langit menyauti, ya, ya, anakku contohnya. Jadi kalau Anakku. ada dialog, iya Bapak. Yang satu menjawab, ya anakku. Itu terjadi dialog. Ada dua pribadi. Sudah saya pribadi. katakan, tidak pernah ada di dalam Alkitab kami, itu ayat terjadi dialog. Yang ada monolog. Ini terjadi dialog di sini, Pak. Gimana? Oh, jadi ini bukan dialog ini yang saya bacakan tadi ya? Nggak ada Bapak ngomong di situ. Bukan dialog Dia kan ini ya? ngomong. Mana ada Bapak ngomong di situ? Coba tunjukkan yang mana suara Bapak. Oh, Coba tunjukkan yang mana suara berarti Bapak. doa dia tidak dijawab. Berarti berarti doa dia tidak dijawab sama Bapak ya? Malaikat yang menjawab. Ibadah Bapak itu sendiri, ya malaikat lah yang nyaut. Malaikat itu yang memuliakan Tuhan, bukannya Tuhan memuliakan malaikat. Gimana rumusnya kau pun? Iya. Bisa kayak gitu ya. Aduh, makanya. Mantap ya, bolak-baliknya ya, keren. Jangan kau cari-cari. Tidak apa, saya terima itu, saya terima. Ya lanjut. Saya terima. Silakan. Saya terima aja, tapi tidak saya masukin. Belum kelar nggak jelas. Terima. Kecuali kau bisa buktikan ada dialog dua arah, baru saya nyerah. Oh, udah dibuktikan nih. Ini udah dibuktikan nih dua arah ini. Ada Udah dialog jelas. antara Bapa Udah jelas nih dua arah. dengan Yesus itu tidak ada. Sudah jelas Sebab dua Yesus arah. itu adalah Sudah Bapa jelas itu ini dua sendiri. arah. Ada dua arah. Coba yang Ini mana sudah suara jelas dua Bapa? arah. Mana suara Bapa? Maka terdengarlah suara dari sorga. Maka terdengar suara dari sorga. Bapa bisa ngomong rupanya. Berarti orang. Jadi Guntur Bapa itu malaikat. Mana suara malaikat di sini? Mana suara malaikat di sini? itu Ada tertulis. Itu kan udah dijelaskan mereka yang mendengar itu. Guntur ya? Iya, saksi kan Petir ya? ada di situ. Ada saksi yang mendengar kan? Ada suara malaikat di situ. Iyalah. Oh gitu. Itu kan Suara ada. malaikat. Iyalah. Kau pikir suara siapa yang bisa kedengaran tuh? Kalau enggak dia malaikat, manusia. Iya. Masuk. Bang Andar silakan Bang Petrus. Lanjut Petrus. Ya, Lanjut ya. iya lanjut apa? Lanjut bahas apa? Iya, orang banyak berdiri di situ ya, Oh, mendengarkan suara Tanya Guntur. Petrus. Tanya Petrus. Iya. Suara Seorang siapa malaikat telah bicara ya. yang didengar Musa dari belakang pohon. Iya. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah bicara dengan dia. Coba kau jelaskan suara siapa yang didengar Musa dari sebuah pohon. Nggak usah ke situ kita. Jangan melebar. Diskusi kita ini jangan ke situ. Itu gantian dong. Tidak, nggak usah ke situ. Nggak usah ke situ. Karena saya mendengar statement Bapak. Statement Pak Petrus tadi bilang tidak ada dialog dua arah. Ini sudah Ganti lah. jelas. 1.000.000% dialog dua arah.
Pertanyaanku, siapa yang berbicara dari balik pohon? Ini saja dulu jawab. Jin atau siapa? Masa pohon bisa bicara, berarti ada jin dong di balik pohon. Ini Iya aja kan? dulu jawab, Pak. Ini aja dulu Aduh. jawab. Jin itu yang bicara dari pohon. Nggak, Kalau Tuhan kan pasti dari langit, dari inilah. surga. Pak Petrus, Bapak Petrus mengalami nggak sesama kalian gitu. Jadi taktik-taktik untuk menghindar dari jawaban yang tidak bisa diutarakan. Gantian lah. Beginilah. Jangan giliran kau ditanya, kau nggak mampu jawab. Enggak, beginilah Kau sudah gitu loh. bertanya, ya. Begini. Si Alip sudah bertanya, kau sudah bertanya. Ya, sekarang ketika saya bertanya, Di sinilah letak blundernya Bang John. Di sini letak blundernya. Tadi Udahlah kawan, udahlah. kan langsung Sekarang ngelak. tugasmu menjelaskan kepada aku siapa Nggak yang usah. bicara dari balik pohon. Siapa yang bicara dari balik pohon? Yang di pertanyaannya itu sekarang berdialog dua Tuhan arah. jadi Ini pohon, ada. Kau percaya. Giran Tuhan Ini jadi ada. manusia, kau tolak. Ini ada pertanyaan Bapak sudah saya jawab. Tuhan jadi manusia, kau tolak. Gimana lah menurutmu? Oh, Tuhan jadi pastilah. pohon aja, pohon bisa ngomong loh. Kau Pasti tolak ditolak itu. Pasti Musa ditolak bahkan. mendengar suara Allah dari sebuah pohon. Jadi kalau yang suara keluar yang dari balik api itu suara siapa? Loh, itu suara Tuhan itu luar biasa, bisa jadi keluar dari manapun dia mau. Oh, suara Tuhan. Iya. Suara Tuhan. Berarti bisa dari langit juga ya? Bisa, dari manusia bisa, dari pohon bisa. Berarti Dari yang tadi langit itu bisa. berarti suara yang dari Dari langit tadi yang menyerupai guntur tuh suara Tuhan ya? Iya. Suara Tuhan itu bisa semua, bro. Iya. Oke, berarti sah ya. Berarti dialog dengan tadi si Bapak tadi berdialog Jadi, ya dari atas langit ya. Semua terdengar suara Tuhan itu kan. Tetapi pasti dia menyatakan itu dalam pribadi anak, pribadi manusia, supaya suaranya bisa didengar manusia. Maka dia mewujudkan diri dalam rupa manusia. Kalau kau bilang ada suara dari api, berarti ada manusia di sana. Api manusia dari api. Bisa manusia di api. Iya. Ada manusia di balik api itu, ada manusia di balik pohon. Berarti Masa ada dua jubah ya. Berarti ada dua jubah ya. Berbicara kepada Musa dari balik pohon. Nah, kenapa nggak dari langit dia ngomong? Kenapa Allah tidak berbicara kepada Musa dari langit? Kenapa dari balik sebuah pohon? Iya. Begitu ya. Begitu ya, Pak ya. Apa Petrus? Begitu ya jauh. Begitu cara mengelak, Pak ya. Begitu cara mengelak ya, ngelesnya ya. Bang Kapak, begini penjelasannya Bang Kapak. Jadi begini, memang di dalam ayat ini memang ada kontroversi. Jangankan sekelas kami yang 2000 tahun ini, ya belum pernah ketemu Yesus, cuma dengar-dengar di dalam Alkitab juga kan. Sekelas mereka Petrus aja ini, sekelas mereka Petrus, murid Yesus langsung sekalipun, perkataan itu aja mereka masih meragukan. Mereka berkata itu unsur ini gitu kan. Ini baru enak, jujur, ini baru enak. Jadi ada kontradiksi. Ini baru enak, Bang John. Jujur ini, Bang John. Jadi di situ kita bisa menilai bahwa fungsi suara itu, jawab Yesus itu kepada mereka itu, suara itu terdengar bukan untuk aku gitu, bukan oleh karena aku gitu, melainkan oleh karena kamu gitu. Jadi di sini sebenarnya tujuan Yesus itu memuliakan Tuhan itu diberikan kepada murid-muridnya. Sedangkan murid-muridnya sendiri itu tidak tahu itu kontroversi itu. Yang penulisnya sendiri aja kontroversi. Seharusnya ada penjelasan itu kan kalau itu suara Tuhan gitu. Ini kan ini kan yang penulis, ini Yohanes ini penulisnya ini murid Yesus langsung gitu. Betul. Itu aja masih sangat ragu gitu. Masih sangat ragu. Jadi kalau Bang kepastian asli kepada saya pada saat ini, nanti tunggu saya mati saya kasih tahu Bang. Ya nanti kalau saya mati. Jadi Bang John Petrus tuh harus belajar jujur gini enak ya. Berarti ada kontradiksi laiku hasian gitu kan sedap awak dengarnya. Ya saya enggak terlalu berani bilang ini Tuhan juga karena ini aja kan, tapi memang LAI di situ menuliskan itu tulisan A itu kan memang itu kan Tuhan gitu. Tetapi kalau kita melihat konteks selanjutnya itu memang diragu-ragukan sekali. Itu murid-muridnya yang berkata itu, mereka Petrus, mereka Yohanes, mereka Yudas masih ragu itu.
Betul sekali, karena saya juga pernah mendapat jawaban ini dari petinggi-petinggi pendeta. Ini masih meragukan apa namanya aprokaf. Tuh, ini Bang John belajar jujur lah kayak Bang Petrus. Terima kasih. Udah kau hadapin aja si Lo Petrus. Kalau kau nggak bisa jelaskan suara siapa yang bicara dari balik pohon, kok Tuhan kamu ada di balik pohon? Ngomong, Itu kan nggak bener tuh. Kalau dia suaranya dari surga kan, gue masih bisa terima. Kalau dari balik pohon tuh kira-kira apain dia di balik pohon? Ustadz Alif mau nyambung Ustadz Alif. Udah pada tidur kali ya? Bang Toyib. Ayo, Nandar. topik baru. Tapadol, Ustaz Nandar. Saya nggak tertarik dengan tema itu. Jujur ya, saya belum ada Silakan yang yang mampu lain. mengalahkan saya. Tema nubuatan Kidung Agung pasal 5, 10, 11, dan 16. Jadi kalau ada Apa, yang mau, itu temanya. Bersediakah Bang Kidung John? Agung. Bang Kidung Bang Agung. Petrus? Tidak ada satu manusia Kristen pun yang sanggup mengalahkan tema Tidak nubuatan tertarik Kidung Agung. dengan tema si Yonatan Nandar. Iya, dia kan udah tertarik. kehabisan peluru dia, makanya dia masuk ke room si Wan ini. Lanjut. Ya, makanya kalau teman-teman ada yang pintar dari Kristen, coba patahkan argumentasi saya terkait Kidung Agung pasal 5 ayat 10. Daudi cahfeadom dakul merbaba. Rasa ketempas kesatau tal-talib. Hikamam takim wafula mahmadim jetoti wejahri Yerusalem. Nah, itu temanya ya. Gimana, Pak John? Nah, jangan Pak John lah, muter-muter dari tadi gak jelas, yang lain gitu loh. Aduh, kalau baca itu Bang, aku jujur udah pernah baca itu Bang ya. Jadinya Saya bawaannya itu tak enak Bang bawaannya Bang, tak enak serius aku. Gak usah dibaca itu kawan. Gak ada yang bisa menjelaskan itu. Sange nanti. Kali Bang Nandar. Pakai bahasa Indonesia kali. Aku tuh kalau debat itu apa ya? Udah klimaks itu sebenarnya dari tahun 2000 berapa ya? Ini teman-teman, aku pilih-pilih tema makanya. Iya. Kalau Sebenarnya tema masih berkesesuaian ini Bang Petrus. Tadi kan kita sebelumnya berbicara mengenai Parakletos tadi itu. Roh kebenaran. Ya, sekarang nih boleh. Bang Nandar menyatakan membahas tentang Kidung Agung 5, 10 sampai 16. Masih berkesesuaian ini topiknya. Boleh. Yohanes 16, 13 boleh. Piye? Sepakat Bang Petrus, Bang John? Parakletos atau Kidung Agung 5, 10, 16? Lagi males dengan Yonatan Nandar ini. Nah, Minat. Bingah kegiri-giri, bingah amarwata suta, ambuing. Ini yang Kidung Agung 5 ayat 10 ini kah? yup. Nandar. Ya sampai 16. Ya, sampai 16. Oh, 10 sampai Sangat 11. salaman. Itu. Nandar ini, aduh, udah aku bilang tadi sange nanti, jangan. Kacau. Bukan Ini yang bukan sampai- itu Bang, aku Silakan, Bang. bangun. Nubuatan Bang. itu. Ya kalau mau serius nanti tak bukain laptop, tak nyalain laptop. Kalau cuma yang lain nggak apa-apa, Ustaz Alif aja. Aku malas debat Ustaz Alif, sumpah aku tuh. Bosen aku. Ini itu kan sudah dijelaskan Bang Norsena sebenarnya. Kalau Abang mau penjelasan ya udah, sudah ada dijelaskan Bang Bang Nursena Norsena. itu sampai sekarang Bang Petrus gak berani debat sama apologet muslim itu. Orang Bambang Nursena itu sama kok secara akademis itu sama dengan saya, dia sarjana hukum, bukan STH, sarjana teologi. Kalau modal jalan-jalan ke Israel disebut ahli Ibrani, ya saya juga bisa kalau ada uang makan. Jadi dia nggak ada kompetensi sebetulnya.
Orang Siapa bahasa bilang? Ibraninya aja, saya kan perhatikan tuh, orang baca Ibraninya aja kurang bagus, lebih bagus Rita Wahyu. Kalau Ibu Rita Wahyu memang bagus tuh bacaan Ibraninya, karena memang beliau jebolan Israel. Kalau Dan Bambang Nursena ini, sekarang begini ya, aja Bang Nanda. Rita Wahyuni dan juga si Bambang Nursena itu memang sepakat Muhammad ini itu bukan ini. Muhammad itu kan katanya dari bahasa Arab. Itu artinya kalau apa waktu itu videonya itu? makanya ente gini aja, Bambang Nursena suruh sini naik. Coba aku pengen diskusi. Barusan aja ada yang WhatsApp aku tuh. Bambang Nursena sudah jawab Kidung Agung ya. Sini debat sama. Soalnya Nah, begini, ente dia berani itu gak? Ente berani apa enggak? Kalau mau aku kupas nih, aku nyalain laptop nih. Kalau enggak, ya udah, aku nggak nyalain laptop. Nah, kalau aku sih gini ya, sekelas Bambang Nursena aja ini apa namanya tentang ayat itu, sedangkan saya nih masih belum terlalu mahir ke sana, jadi saya enggak berani lah Coba kalau Bang Petrus cari ya. Palen aja itu sahadat tuh, Palen, tahu nggak Palen? Mantan Yahudi itu namanya sekarang Umar, itu pernah debat di Geraha Mualaf dengan saya, bahas Kidung Agung. Coba aja cari di YouTube. Valen versus Yonatan Nandar Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Nah, dulu saya hanya terfokus kepada ayat ke-16. Ternyata kalau dirunut dari ayat ke-10, Daudi Cahfe Adom Takul Merbaba Ikomam Takim Wahullah Muhammadim Jetudi Wajari Pinut Yerusalem Ambuing Semar Padranaya Bingah kegiri-giri Bingah Amarwata Sultan. Jadi kalau bahas itu Nyampur sangelannya lagi. Aduh, sange lagi. Putri-putri Yerusalem. enggak. Kalau saya sih begini Bang Nandar ya. Saya sih begini ya. Satu kesimpulan yang saya ambil di sini ya. Bambang Nursena dan Rita Wahyuni itu menganggap itu bukan nubuatan kepada Muhammad. Itu adalah tokoh Kristen terkenal di Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekelas Yahudi sekalipun, mereka tidak pernah menganggap itu adalah suatu nubuatan. Jadi dua dari pengakuan Yahudi dan Kristen ini tidak pernah mengakui itu adalah nubuatan. Nah, gitu aja sih. ada seorang rabi Bang, namanya Rabi Mot, bisa dicari di YouTube ya, Rabi Mot namanya. Orang Yahudi masuk Islam karena Kidung Agung pasal 5 ayat 10, 11, 16. Jadi fokusnya bukan hanya ayat ke-16 ya. Sekarang begini. Dirunut dari ayat 10. Gini aja deh. Saya kasih uang 1 juta rupiah ya, itu yang saya mampu. Kalau ada orang Kristen yang mampu memfasilitasi saya, baik offline maupun online dengan Bambang Nursena. Karena begini, rata-rata orang-orang yang monolog itu kalau debat hancur lebur. Ya dulu nih siapa itu? Doktor Pendeta MYM ya. Kalau VSD. Bambang Nursena dengan Rita Wahyuni itu saya angkut jempol. Kalau selain daripada itu saya tidak percaya. Gini loh, kalau Bambang Nursena itu sebenarnya bukan tidak mau berdebat, tetapi gini, dia itu adalah public figure loh gitu. Sebagaimana misalnya gini, ada nggak Ustadz Somad di sini debat? Kan nggak ada gitu kan? Karena kenapa? Kalau seandainya mereka debat begitu kan, itu mereka udah kena undang-undang. Enggak, kena undang-undang. Saya praktisi hukum, saya ini lawyer loh. Enggak ada. Itu alasan doang. Alasan doang itu. Bang, ini Bang Nanda. Saya lawyer loh. Enggak ada dasarnya Bambang Nursena debat kemudian itu nanti mereka kena undang-undang ITE ya, kena delik pidana, enggak ada. Ini aja loh Bang Nandar, gini loh. Si Ahok saja itu di surat Al-Maidah itu dia itu bukan melesetkan ayat Al-Qur'an saja, dia itu bukan melesetkan. Enggak usah Bang. Enggak usah ke Ahok. Ya. Bambang Nursena itu saya tantang debat dengan tema Kidung Agung, bukan tentang Ahok, bukan tentang Al-Maidah, bukan tentang Al-Baqarah, tentang kitab suci orang Kristen Yahudi itu sendiri. Apa yang mau dilaporkan? Kalau Bambang Nursena itu debat itu celaka itu, nanti banyak ininya, makanya dia enggak mau sebenarnya. Dia maunya tuh face to face. Gitu dia. Enggak berani, intinya adalah penakut. Saya bukan enggak berani. Kalau seandainya gini, sekelas Bambang Nursena. Abang ini
dipenjara oleh orang Muslim gitulah. Kami ini Enggak, bagaimana? Gitu. sebentar. Kenapa Bambang Nursena dipenjara hanya karena membahas Kidung Agung? Nggak ada, Bang. Dasar hukumnya Sekarang apa? Nggak kenapa ada, Bang. seorang di penjara hanya sekedar itu dan dia bukan ini loh. Oh, itu Nggak usah gitu contohnya. lah. Sekarang buktikan aja lah Kidung Agung. Orang tidak ada pendebat Kristen yang sanggup mematahkan argumentasi saya tentang Kidung Agung itu. Gak bisa, Bang. Itu kebenaran firman Tuhan, Bang. Al-Quranul Karim, di mana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Gak ada, Bang. Sekarang begini, Bang. Itu adalah penafsiran Takabur lil mutakabir sodakoh. Saya jujur ya, saya itu nggak punya keahlian apapun. Tetapi ada kata-kata dari Ustadz Abdul Somad, takabur lil mutakabir sodakoh. Sombong kepada orang sombong itu adalah sodakoh. Iya, Bang. Gini, Bang Petrus berani nggak? Kalau berani saya buka nih laptop saya nih. Oh, saya gini, sekarang itu adalah penafsiran. Kamu akan ngotot gitu. Kamu akan ngotot. Penafsiran kalau dilandasi dengan data dan literasi, no problem. Loh. Saya sih gini aja sih, Bang Nandar ya. Masalah ketuhanan saya. Gini deh, Bang Petrus siap nggak? Saya injili nih masalah Kidung Agung. Nanti apa yang saya sampaikan silakan Bang Petrus sampaikan ke Bambang Nursena. Ya, gimana? Saya udah tahu itu sudah Pak ini siapa? Orang belum apa-apa sudah tahu. Belum saya ngomong. Terus terang sama kamu ya Nandar ya. Pertama sekali saya melihat ya. Saya melihat video itu oleh si Kainama gitu kan. Saya sendiri tergoncang loh. Ya. Bukan, aku ini sendiri ya. Aku kalau yang lain tuh biasanya Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 hanya mengacu kepada kata Muhammadim atau Mahmadim. Aku enggak itu ya. Tolong hargai saya dulu. Sekelas Kainama setelah memberikan video itu, saya sendiri tergoncang. Terus terang saya baru tidur sampai jam 5 pagi. Saya hubungin teman-teman ini saya hubungin semuanya. Kenapa ini seperti ini? Nah, setelah saya hubungin abang saya, kebetulan dia udah STH. Saya tanyakan dia. Setelah dia tanyakan, dia menjelaskan. Setelah dia menjelaskan, saya melihat lagi di Bambang Nursena. Dan akhirnya saya percaya gitu. Jadi kalau Bang Nandar jelaskan sama saya pun, jadi takut nih, Bang Petrus takut gak tidur lagi sampai jam 5 atau takut mendapatkan hidayah, takut dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, usia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Iya, gak usah takut menerima kebenaran Bang Petrus. Karena kalau menyembah manusia auto neraka loh. Gimana? Gini, Bang. Mumpung saya jarang-jarang debat loh. Jujur, saya jarang-jarang banget debat. Tanya Bang Abi tuh. Kemarin saya diundang, saya sibuk. Nah, sekarang saya luangkan waktu untuk Bang Petrus loh. Mau nggak? Enggak, gini. Sekarang ini ya. Saya itu gini. Ibaratnya kamu berusaha memberikan aku ayam. Coba ini rasa-rasa ayam ini. Coba rasa-rasa ayam ini. Itu saya udah pernah makan gitu loh. Jadi Bang Nandar sekarang memaksakan saya memakan itu lagi. Sedangkan gimana ya, mendengarnya saja saya sudah bosan begitu. Ya bilang aja takut mualaf. Itu kenapa Bang Petrus sampai jam 5 sore jam 5 pagi nggak tidur? Ya karena gini, saya ini kan kalau bahasa Ibrani memang saya agak kurang gitu kan, bahasa Arab. Tapi setelah saya mendengar itu bahasanya itu, setelah saya mengerti, memahami arti itu, ya sudah bagi saya fine-fine aja gitu. Ya kalau Bang Petrus ya takut, ayo saya bahas lagi nih biar nanti nggak bisa tidur lagi. Gimana? Saya takut gini, saya baru takut kalau Petrus, Yohanes, Yudas, Yakobus itu tidak menuhankan Yesus. Kalau mereka tidak menuhankan Yesus, saya baru takut. Itu aja. Nah, saya nggak membahas ketuhanan, Bang. Saya membahas Kidung Agung pasal 5 ayat 10, 11, 16. Sekarang begini. Itu kan penafsiran itu, makanya saya kalau penafsiran itu jangankan sekelas Islam, jangankan sekelas ini. Kami sejarah segaris aja dari Katolik, Ortodok, Karismatik, Pentakosta itu aja berbeda-beda penafsiran. Iya, makanya sah-sah saja penafsiran itu, Bang, selagi didukung dengan data. Gimana? Jadi mumpung gini, Bang Petrus masih bernapas loh. Mau nggak? Saya udah bosan gitu. Saya jarang debat loh.
Enggak. Saya udah malas Gini debat-debat itu. terserah Kalau gini, Bang saya udah Petrus mau, bosan saya gitu. kasih. Saya kalau barang itu terus itu udah bosan gitu. Jadi menurut saya udah tidak berfaedah gitu. Kecuali memang ya itu Abang menginginkan makan nasi saya bosan gitu. nggak? Abang makan nasi bosan apa enggak? Hah? Itu bahan makanan pokok, itu beda. Ya ini Masalah ini bahan kan pokok juga bermasalah. ya. Jadi saya udah ada ini kalau masalah Kidung Saya Agung. Makanya saya gini Bang, katakan, Abang, ini saya perlu curhat ya. Saya tuh suka banget sate kambing loh, suka banget aku. Nah, nggak tahu ya, sama-sama satenya beda orang yang apa ya, yang beda orang yang ini, yang ngebakar gitu apa sih? Ya orang yang ngelola itu beda rasa loh. Aku kemarin beli sate nih ya, beda langgananku tutup, beda ya rasanya itu, kurang nikmat gitu. sekarang Nah, abang mungkin menerima ini dari Ustadz Kainama, dari siapa? Mungkin ada hal yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan gitu loh. Mau nggak? Mau seberapa apa enggak? hebat tuh? Enggak, saya udah bilang enggak mau, bosan saya kalau mau Oh ya bahas udah, yang lain. kalau nggak mau nggak maksa bang, aku nggak maksa bang ya. Enggak, Ya Bang, udah. bukan masalah hebat ini Bang Petrus, karena tadi Bang Yonatan tadi udah mengatakan bahwa ini pembahasan dari Kidung Agung 5-10 sampai ke 16. Jadi mungkin bukan akan cuma lebih Kidung. komprehensif, akan lebih lengkap penjelasannya perihal apa itu dalam satu perikop itu menceritakan tentang apa itu, karena ada penambahan pembahasan dalil di sini. Sedangkan di Ustadz Kainama hanya membahas tentang Kidung Agung 5-16 saja. Begitu. Ini Jadi aja, ada penambahan dalil bahasan di sini gitu, Bang. Gimana? Gini. Masa nggak penasaran? Gini. Ayo, Iya. carilah kebenaran, Bang, karena kebenaran akan membebaskanmu. Itu kata Yesus. Ayo Iya, betul, ikutin. Bang. Ikutin Betul. nasihat Kalau saya sih Yesus. Yakinkan Kalau Roh saya Kudusmu begini. masih bersemayam, Bang. Bang. Yakinkan Roh Kudusmu masih bersemayam di tubuhmu, Bang. Haleluya, 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 haleluya. Ini pembahasan mungkin akan lebih komprehensif gitu. Betul. Kalau Karena Abang dari masih memakai Roh 5-10. Kudus, tidak akan terguncang Abangku. Yuk bahas, Iya. yuk Bang Yonandar. Ya, Ayo. mau nggak? Enggak, gini. Loh, Oke lah. Wan, Saya aku ini turun dulu Wan ya. Dilanjut ya. iya, iya. Gini Bang Nandar. Walaupun saya bosan dengan ayat itu gini ya, walaupun saya bosan, tapi saya akan coba kita bahas lagi nanti. Tapi jangan sekarang karena saya secara bahasa pun saya nggak siap. Itu yang pertama. Takut nggak tidur lagi. Takut nggak bisa tidur. Takut amat. Saya aja jarang tidur biasanya sampai pagi saya. Dia baring, Bang Nandar. Dia baring, tapi matanya ke langit-langit gitu. Bener nggak ya? Betul nggak ya? Saya sudah bilang sama kalian, saya kalau masalah kebenaran saya sangat suka sekali. Tapi kalau saya sudah menemukan jawaban dan dari persoalan dari tersebut, saya udah gitu. Ya udah Saya nggak kalau usah mau, takut kalau gitu. nah, ini kalau mau ya kita diskusi bulan 12 gitu. Tunggu abang saya pulang juga dari sana. Jadi bahasa Ibrani kami bisa menyatu gitu. Aduh. Siap nggak gitu? Karena ini loh, saya kalau belajar bahasa Ibrani itu saya baru belajar bahasa Ibrani gitu. Jadi kalau Ayo makanya saya sekarang sambil belajar yuk. begini loh Bang Nandar, gini loh. Saya ini misalnya sedang sakit, ya. Saya sedang sakit. Sakit saya itu sakit gigi kan. Lalu saya pergi ke dokter bedah. Jadi nggak nyambung gitu loh. Aku bukan dokter bedah bang, gimana sih? Itu dia. Saya katakan tadi, kalau saya ini mau belajar dengan hal itu, sedangkan saya kan artinya saya udah tahu gitu. Ya saya udah, itu menyediakan gini, menyediakan sesuatu yang sudah jadi bang. Enggak, gini aja lah. Saya ngalah lah. Berapa jam lah kira-kira kalau kamu jelaskannya sama saya? Mau berapa jam? Enggak mau berapa jam? Hah? Iya. Enggak, maksud saya gini, saya perkirakan berapa lama gitu kan. Ini kan udah jam 12 gitu. Biar saya ini juga atur istirahat saya gitu. Kalau lama ya saya mundur lah kalau lama ya. Tapi kalau misalnya paling lama setengah jam, boleh lah saya beri waktu gitu.
Ya, bentar Ada ya. nak? Aku nyalain laptop dulu ya. Enggak Silakan. lama kok ini. Enggak lama kok. Bentar ya, aku nyiapin laptop dulu ya. Ini Siap, khusus loh, siap, aku nggak Bang pernah Nandar. loh. Aku nggak pernah nyalain laptop di rumah loh. Kalau ini tuh pasti Silakan. Berapa lama dulu? Berikan saya waktu gitu. Kalau lama ya saya mundur lah ya. Ini soalnya juga ini waktunya sudah ini. Kalau Nggak enggak, lama itu Bang, nggak lama. Bila perlu Bang Petrus sekarang tolong di-sharing-sharing kepada teman-temannya gitu. Coba ya biar kalau enggak nanti gitu. setelah mendengarkan ulasan dari Bang Nandar bisa berembuk nanti sesama Kristen, sesama saudara Kristen untuk bisa membahasnya begitu. Silakan di-sharing-sharing. Diajak teman-temannya. Mari kumpul di sini. Gini aja. Nandar punya ini enggak? Punya filenya enggak gitu? Enggak, nanti kan bisa biar interaktif, Bang. Biar Iya, interaktif nanti diskusinya. enggak, maksudnya itu gini. Biar supaya lebih jelas, supaya lebih saya pun lebih paham juga kan. Silahkan aja kirim ke email saya atau ke ini saya, ke WA saya, nanti kita bahas di sini gitu kan. Sambil jelaskan gitu. Biar saya itu gini loh, saya enggak mau setengah-setengah kalau belajarnya gitu. ini nggak lama kok Bang, setengah jam cukup. Ntar saya Enggak. nyalain laptop dulu ya. Maksud saya gini loh Nandar, kamu punya filenya enggak gitu? Kalau sudah punya Nggak filenya, punya. Jujur saya itu nggak pernah nulis sesuatu ya. kalau enggak punya ya. Kalau punya tadi kirimin sama saya gitu. Kalau kirimin sama saya kan, ya mungkin itu akan menjadi ini apa namanya pembelajaran saya gitu. Kan bisa juga serangan balik saya gitu. Ini Bang Nandar ini udah berani dialog. Jangan di setting lagi ke monolog dong. Anda meminta untuk apa artikel seperti itu. Enggak, ini kan monolog sudah mau berdialog begitu. Bahkan inilah yang kita harapkan dari Bambang Nursena untuk bisa berdialog dua arah. Enggak, maksud saya tuh begini loh, biar lebih seru gitu kan. Apa lebih seru, artikelnya itu? makanya itu dialog kan lebih seru daripada Abang diam-diam sendiri dengarkan artikel dari Bang Nandar. Nah, ini kan interaktif. Lebih seru. Iya, maksudnya tuh gini, filenya itu dikirim sama saya, setelah saya dikirim sama saya kan saya belajari lagi gitu. Jadi bukan hanya saya dengar gitu kan. Indra itu kan mulai dari melihat, mendengar gitu kan. Jadi kan saya bisa melihat tulisan. Bang Nandar itu sudah menerima kritikan atau konteran dari Bang Petrus. Makanya dialog. Kalau ada penjelasan dari Bang Nandar yang tidak sepakat dari Bang Petrus, ya silakan dikritisi, silakan di counter gitu kan, mantap kan. Wah, itu namanya dialog namanya. Kenapa malah minta artikel? Silakan dia. Saya kan sudah Bang Nandar udah membuka diri untuk di counter itu. Enggak, maksudnya gini, saya sudah bilang tadi, saya tidak punya ilmu untuk melawan ini karena saya tidak mempunyai ilmu dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Saya sudah terus terang tadi kan. Makanya saya sudah bilang, tetapi jawabannya saya sudah temukan di Bambang Nursena dan juga Rita Wahyuni gitu. Nah, Bang Nandar ngotot mau jelaskan lagi gitu kan. Nah, kalau memang mau jelaskan lagi, saya kasih waktu setengah jam. Dan justru saya malah meminta supaya lebih pintar lagi saya. Suruh dikirim artikelnya sambil belajar gitu, sambil melihat gitu. Sudah, saya bukan lari. Setengah jam cukup kayaknya, setengah jam cukup. Iya. Tapi saya salut sama Bang Petrus ini. Salut saya, serius. Jujur deh orangnya. Di situ makanya saya follow Abang. Suka saya kejujuran itu, bahwasanya dia ilmunya masih sedikit, dia ngomong mau saya pelajari, dia ngomong enak juga sih Bang Toib, jujur saya suka ini. Tapi jangan minta sendiri-sendiri dong, kayaknya kami ini nggak diajak kan, kasihan. Makanya bila perlu diundang teman-teman saudara-saudara Kristennya diundang. Jadi nanti silakan Bang Nandar juga tuh berani dikeroyok itu, usuk kroyok. Iya nggak apa-apa. Aku turun pun nggak apa-apa, aku di bawah. Bersedia turun aku di bawah, biar ada komal-komalnya kawan-kawan itu enak. Biar seru gitu loh. Ini ada nih yang ngomong nih, Sultan Lotok ini. Kalau takut terus terang aja, aduh ya.
Kayak Bukan takut dia Bang Sultan, tapi dia memang merasa ilmunya kurang cukup gitu. Jujur dia gitu loh. Tapi ya gini, boleh lah saya ilmu-ilmu dikit Bang Petrus, gaskanlah Bang. Enak ini. Jarang-jarang Nander mau begini loh, serius aku. Jarang jarang. dia begini nih. Karena ini pembahasan dari Kidung Agung 510, Bang. Ini Iya. something new lah begitu ya. Sesuatu yang maksud saya baru. tuh gini loh. 16 saja. Saya tuh Ya enggak udah dah, daripada ini mending langsung aja bang, langsung aja. Oke, siap. Ayo, Siap. Tabel. Oke, ya, ini saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jarang banget buka laptop debat di rumah ya. Ini baru kali ini nih, ada Bang Petrus nih. Nih, pembahasan kita adalah Kidung Agung 510. Kalau yang disampaikan oleh banyak apologet, Zakir Naik dan lain sebagainya itu Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Saya nggak ke situ. Saya akan runut dari ayat ke-10-nya. Ini bahasa Indonesianya ya. Putih bersih dan merah cerah kekasihku mencolok mata di antara selaksa orang.